Bahkan tokoh nasab kalangan Ba'alawi pun seperti Alidin Assegaf menolak nasab Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya dan menganggapnya sebagai nasab yang hanya ditulis sejarawan, bukan ahli nasab. Artinya ini juga bisa diterapkan kepada nasab Ba'alawi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang teman-teman. Tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Judulnya Silsilah Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Kazim. Teman-teman bisa menghentikan video ini sampai di sini saja. Kemudian beralih ke kolom deskripsi. Link tulisannya saya letakkan di sana. Bisa dibaca sendiri. Namun demikian jika teman-teman ada yang mau mengikuti bagaimana saya membaca dan memberi ulasan pendek, saya juga persilahkan. Silsilah Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Kazim dipublish tanggal 11 Oktober 2023. Sunan Gunung Jati lahir di Makkah Al-Mukarramah dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448 Masehi. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang pergi haji ke Makkah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Makkah, ia nyantri di Syekh Bayanullah, adik Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi adalah ulama asal Makkah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Rara Santang dan kakaknya berguru kepadanya dan gurunya tersebut yang memerintahkannya untuk segera menunaikan ibadah haji ke Makkah bersama kakaknya, Pangeran Cakrabuana. Di Makkah, Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Rara Santang kemudian mendapat nama baru, Syarifah Mudaim, dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Makkah dan nyantri di ulama-ulama Makkah. Setelah itu ia pergi ke Nusantara, ia mampir di Gujarat, lalu ke Kerajaan Samudra Pasai. Di Pasai ia nyantri di Sayyid Maulana Ishaq. Dari Pasai ia berlayar menuju Banten. Dari Banten, kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel. Setelah beberapa lama, barulah ia diperintahkan menemani pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati. Kemudian ia dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. 3 paragraf di atas adalah kisah Sunan Gunung Jati yang penulis ambil dari manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari dari mulai pupuh 12 sampai 17. Manuskrip Carita Purawaka. Ini maksudnya adalah manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari adalah sebab kitab yang ditulis Pangeran Arya Cirebon tahun 1720. Dalam manuskrip tersebut pula tercantum salah satu versi Silsilah Sunan Gunung Jati. Bab Silsilah Sunan Gunung Jati. Telah dilaksanakan pertemuan musyawarah keturunan Sunan Gunung Jati di Pesantren Benda Kerep Cirebon hari Ahad tanggal 30 Juli 2023. Dalam musyawarah itu dibahas tentang silsilah Sunan Gunung Jati. Setelah diskusi dari mulai pagi sampai azan maghrib, ditetapkanlah bahwa Sunan Gunung Jati bersilsilah kepada Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyid Musa Al-Kazim. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan keturunan Sunan Gunung Jati dari Banten dan Cirebon, juga para pengurus Nakoba Ansab Aulia Tis'ah, Naat. Selain penulis, Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di antara yang hadir adalah Kiai Haji Muayyad Benda Kerep, Kiai Haji Abdurrahman Benda Kerep, Kiai Haji Muhammad Benda Kerep, Kiai Haji Ahmad Hasan Benda Kerep, TB Mogi Nur Fadil Satya Banten, Raden Noval Saifullah Benda Kerep, Farihin Pustakawan Kanoman, P. Fahri Mertasinga, Gus Ali Zain Benda Kerep, Kiai Haji Ilzamuddin Ketua Naat, Kiai Haji Abdul Hanan Naat, Kiai Zabidi Naat, Gus Islah Naat, P. Panji Yasin Trah Hamengkubuwono. Jadi dari Trah Hamengkubuwono juga ikut. Kemudian juga ada KRT Fakih Wirahadiningrat, Trah Hamengkubuwono juga, Haji Erwin Forsil Wali Songo, Tengku Mudakori Aceh dan sebagainya. Peserta yang hadir diperkirakan lebih dari 100 orang. Ada beberapa peserta yang hadir namun tidak disebutkan karena tidak mengikuti acara musyawarah sampai selesai, baik dari Banten maupun Cirebon, sehingga tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Dalam musyawarah di Benda Kerep tersebut, masing-masing peserta memperlihatkan manuskrip yang dimiliki untuk mendukung pendapatnya. Sebagian mereka menyatakan berdasarkan manuskrip yang dimiliki bahwa silsilah Sunan Gunung Jati adalah melalui Sayyid Musa Al-Kazim. Sebagian lagi menyatakan versi Ba'alawi melalui Al-Uraidi. Setelah diadakan muqabalah antar manuskrip, maka dinyatakan bahwa silsilah Sunan Gunung Jati yang kuat adalah melalui Sayyid Musa Al-Kazim, sedang versi melalui Ba'alawi adalah lemah.
Keputusan itu dibacakan oleh Kiai Haji Ahmad Hasan dari Benda Kerep. Dalam pertemuan itu, karena keterbatasan waktu, belum disusun kronik silsilah Sunan Gunung Jati berdasarkan manuskrip yang ditemukan. Maka penulis dan TB Mogi Nur Fadil berinisiasi mengumpulkan kembali para keturunan Sunan Gunung Jati untuk menginventarisir berbagai manuskrip yang waktu musyawarah itu dijadikan bahan referensi. Maka disepakatilah tempat di Bekasi, agar dari Banten dan Cirebon tidak terlalu jauh. Pada hari Ahad 3 September 2023 diadakan pertemuan di rumah Kiai Haji Rohimuddin Nawawi, dihadiri oleh penulis yaitu Imaduddin Usman Al-Bantani, Kiai Haji Rohimuddin Nawawi tuan rumah, Kiai Haji Ahmad Hasan Benda Kerap, Kiai Haji Tobari Sazili Banten, TB Mogi Nur Fadil Banten, TB Imam Mudin Banten, TB Imam Ibrahim Banten. Ini jadi ingat kalau TB Imam Ibrahim ini yang jadi moderator di pertemuan Banten itu ya. Saya ingatnya itu kayak Ilzamuddin itu mengomentari semangat sekali sampai seperti bodoh sekali. Itu saya ketawa melihat komentar dari Kiai Ilzamuddin saat itu. Tapi itu urusan internal keluarga Banten lah. TB Soleh Banten, Novel Saifullah Benda Kerep, Tengku Muda Kori Aceh, Lutfi Abdul Goni Banten, Kang Gina Banten, R. Supriyo Banten, Abdurrahman Bekasi, dan lain-lain. Dalam pertemuan itu penulis memimpin inventarisir manuskrip per manuskrip. Masing-masing menunjukkan manuskripnya dan terkumpul 7 manuskrip. 1 manuskrip dieliminir karena hanya menceritakan tentang Sunan Giri. 6 lainnya yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyid Musa Al-Kazim. Dari salah satu manuskrip itu ada 6 riwayat yang disebutkan. Jadi seluruh riwayat Musa Al-Kazim menjadi 11 riwayat. Adapun ke-6 manuskrip itu adalah 1. Manuskrip Bangkalan tahun 1624 Masehi. Ini manuskrip Bangkalan itu Madura berarti ya. Manuskrip Bangkalan ini selesai ditulis hari Kamis 12 Zulhijjah 1033 Hijriah atau 24 September 1624. Di dalamnya ada silsilah Sunan Bonang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati sama-sama keturunan Syekh Jumadil Kubro. Dalam manuskrip Bangkalan ini disebutkan silsilah Sunan Bonang sampai Rasulullah melalui Sayyidina Husain. Disebut pula nama-nama yang menunjukkan bahwa silsilah ini melalui jalur Sayyid Musa Al-Kazim seperti nama Ali Al-Naki, Ar-Ridho. Sama dengan kebiasaan manuskrip Nusantara lainnya, dalam menulis silsilah, manuskrip Bangkalan ini tidak lengkap secara berurut. Tetapi kadangkala diloncat-loncat seperti menyebut anak langsung ke kakek tanpa menyebut ayah. Yang kedua, manuskrip Tapal Kuda tahun 1650. Manuskrip Tapal Kuda ini menjelaskan tentang silsilah istri dari Syekh Ibrahim Asmoro. Mungkin Syekh Ibrahim Asmoro Kondi ya, tapi di teks ini Asmoro saja. Melalui Syekh Jumadil Kubro. Dijelaskan bahwa silsilah Syekh Jumadil Kubro adalah dari Zainal Abidin, dari Ja'far Shodiq yang berputra Musa. Terus dilanjut secara tidak tertib silsilah sampai kepada Syekh Jumadil Kubro dan istri Syekh Ibrahim Asmoro. Oh ya, berarti benar mungkin namanya Syekh Ibrahim Asmoro. Silsilah dalam manuskrip ini tidak tertib seperti yang seharusnya dikenal dalam kitab-kitab nasab mutakbaroh. Yang demikian itu kebiasaan manuskrip Nusantara dalam menulis silsilah. Kemungkinan besar adanya salah penempatan antara nama dan gelar. Terbalik antara nama ayah dan anak pun sering terjadi. Namun, manuskrip ini telah tegas menyebut silsilah Jumadil Kubro kepada Sayyid Musa Al-Kazim. Yang ketiga, manuskrip Pamekasan tahun 1700 Masehi. Ini sepertinya Madura juga ya, Pamekasan. Bangkalan tadi, Bangkalan, kemudian Pamekasan. Manuskrip Pamekasan tahun 1700 Masehi ini nampaknya adalah salinan dari manuskrip Tapal Kuda tahun 1650 Masehi. Manuskrip yang tadi. Menjelaskan tentang silsilah istri dari Syekh Ibrahim Asmoro melalui Syekh Jumadil Kubro. Dijelaskan bahwa silsilah Syekh Jumadil Kubro adalah dari Zainal Abidin, dari Ja'far Shodiq yang berputra Musa. Manuskrip yang keempat, manuskrip Syekh Hasan Muhyi tahun 1778 Masehi. Manuskrip Syekh Hasan Muhyi tahun 1787 Masehi ini menerangkan tentang silsilah Nabi Muhammad SAW dari Nabi Muhammad SAW melalui Sayyid Musa Al-Kazim. Dalam manuskrip itu terjadi distorsi ketika Kazim disebut sebagai anak dari Musa, padahal Al-Kazim adalah merupakan gelar dari Musa. Juga terjadi distorsi ketika menyebut nama Muhammad Mubarak, seharusnya Muhammad Al-Bakir. Namun,
Dengan itu semua, manuskrip ini tegas menyebut silsilah Sunan Gunung Jati. Walau nama Sunan Gunung Jati tidak disebut lengkap, hanya ditulis Kanjeng Sunan, tetapi dapat diketahui bahwa yang dimaksud itu adalah Sunan Gunung Jati, karena ada nama Ratu Bani Israel dan Raja Mesir. Di mana dapat dikonfirmasi dari sumber lain bahwa silsilah Sunan Gunung Jati ke atas ada dua nama tersebut. Yang kelima, asal-usul Kesultanan Cirebon tahun 1809 Masehi. Dalam manuskrip ini disebutkan silsilah Sunan Gunung Jati melalui Musa Al-Kazim. Dalam manuskrip ini disebutkan nama Sunan Gunung Jati sebagai Kanjeng Sinuhun Charbon. Saya baca sesuai teksnya ya, karena saya tidak tahu apakah yang benar itu Kanjeng Sinuhun Cirebon atau Kanjeng Sinuhun Charbon. Jadi saya berpatokan pada teks yang ada, yaitu Kanjeng Sinuhun Charbon. Yang keenam, Tinjauan Kritis Sejarah Banten 1913 Masehi. Tinjauan Kritis Sejarah Banten adalah buku yang berasal dari disertasi Profesor Husein Jayadiningrat. Dalam buku ini disebutkan 6 versi silsilah Sunan Gunung Jati yang diambil dari sumber-sumber tua, di antaranya Daftar Raja-Raja Banten dari Priangan, Sejarah Banten Rante-Rante, Abdul Kahar, Sejarah Para Wali dalam kurung Jawa, Sejarah Para Wali dalam kurung Sunda, dan Wawacan Sunan Gunung Jati. Dari 6 versi itu, 5 menyebut Jumadil Kubro dan 1 tidak. Menariknya, yang tidak menyebut Jumadil Kubro justru menyebut nama Musa Al-Kazim. Namun, dari 6 versi itu terkonfirmasi semuanya melalui jalur Musa Al-Kazim. Karena dalam manuskrip tertua tahun 1624, yaitu manuskrip Bangkalan, dan manuskrip Tapal Kuda tahun 1650 yang telah disebutkan di atas, Jumadil Kubro adalah keturunan Musa Al-Kazim. 6 manuskrip di atas sangat kuat menunjukkan bahwa Sunan Gunung Jati merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Musa Al-Kazim. Sedangkan silsilah Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ba'alawi terdapat dalam manuskrip Negara Kertabumi yang ditemukan tahun 1970. Manuskrip itu berangka penulisan tahun 1698 Masehi, tetapi para ahli filologi meragukannya. Kalau saya ketika saya membaca tulisan ini, yaitu sedangkan silsilah Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ba'alawi terdapat dalam manuskrip Negara Kertabumi yang ditemukan tahun 1970, saya jadi ingat voice note yang diputar oleh Gus Fuad Pleret, yaitu di mana ada Habib yang tanda kutip ya, yang mempersekusi nasab guru sekumpul. Itu kalau tidak salah dengar, saya mendengar ucapan dari Habib itu, saya telah menekuni nasab ini dari tahun 1970. Entah ada hubungannya atau tidak, tapi saya jadi ingat itu. Saya lanjutkan, manuskrip itu berangka penulisan tahun 1698 Masehi, tetapi para ahli filologi meragukannya. Para ahli memperkirakan bahwa naskah ini palsu dan ditulis baru pada tahun 1960 Masehi. Kertas manuskrip ini diolah sedemikian rupa sehingga nampak tua, namun ketika disentuh dengan jari berludah dan ditekan, warna ketuaannya luntur dan kertas ini ternyata ditulis di atas kertas manila, yaitu kertas yang hari ini diproduksi. Manuskrip kedua yang mengesankan bahwa silsilah Sunan Gunung Jati ke Ba'alawi adalah manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari. Naskah ini ditulis tahun 1720 Masehi. Dalam naskah itu terdapat silsilah Sunan Gunung Jati melalui Ja'far Shodiq. Dari Ja'far Shodiq ke bawah ada yang aneh. Saya ulangi, dari Ja'far Shodiq ke bawah ada yang aneh. Yaitu ketika disebut anak Ja'far adalah Qasim Al-Malik atau ada yang membaca Qasim Al-Manik. Nama ini jelas bukan Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq sebagaimana silsilah Ba'alawi diakui keluarga Ba'alawi. Sebagaimana, mungkin begini kalimatnya ya, sebagaimana silsilah Ba'alawi yang diakui keluarga Ba'alawi. Nama Qasim Al-Malik lebih dekat ke Musa Al-Kazim bin Ja'far Al-Shodiq. Namun, di bawah nama Qasim Al-Malik ada dua nama yang tidak masuk daftar lazimnya silsilah Musa Al-Kazim. Juga tidak masuk lazimnya silsilah Ba'alawi, yaitu Idris dan Al-Bakir. Selanjutnya ada nama Ahmad sebagai anak Al-Bakir, dan Ahmad mempunyai anak Baidillah. Di teks ini ditulis mempunyai anak Baidillah. Tapi saya menduga maksudnya adalah Ubaidillah, mungkin ya. Dua nama ini memang mirip sebagaimana pengakuan Ba'alawi bahwa Ubaidillah anak Ahmad. Nah, di kalimat berikutnya menjadi Ubaidillah.
mirip sebagaimana pengakuan Ba'alawi hanya bahwa Ubaidillah anak Ahmad. Kemudian Baidillah, oh berarti mungkin Baidillah yang ada tulisannya Baidillah gitu. Kemudian Baidillah mempunyai anak Muhammad. Ini tidak sama dengan silsilah Ba'alawi di mana Ubaidillah mempunyai anak bernama Alawi. Justru nama Alwi kemudian disebut setelah Muhammad. Dari sini, naskah cerita ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa Sunan Gunung Jati keturunan Ba'alawi, karena dalam naskah ini disebut nama Qasim al-Malik yang lebih mirip dengan nama Musa al-Kazim daripada Ali al-Uraidi. Bahkan tokoh nasab kalangan Ba'alawi pun seperti Alidin Assegaf menolak nasab Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya, dan menganggapnya sebagai nasab yang hanya ditulis sejarawan, bukan ahli nasab. Ini bagi saya adalah sebuah kalimat yang penting yang harus kita ingat. Bahkan tokoh nasab kalangan Ba'alawi pun seperti Alidin Assegaf menolak nasab Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya, dan menganggapnya sebagai nasab yang hanya ditulis sejarawan, bukan ahli nasab. Jadi, tokoh nasab kalangan Ba'alawi itu menolak nasab Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya. Alasannya adalah karena nasab tersebut ditulis oleh sejarawan, bukan ahli nasab. Artinya dari golongan tokoh nasab Ba'alawi sendiri mempersyaratkan harus dari ahli nasab, bukan dari sejarawan, bukan dari historian lah bahasanya ya. Artinya ini juga bisa diterapkan kepada nasab Ba'alawi sendiri, bahwa dari pembuktian nasab Ba'alawi yang berdasarkan sejarawan itu juga bisa ditolak. Sebab mengapa? Karena dari internal Ba'alawi sendiri menggunakan metode itu untuk menolak nasab Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya. Mereka dulu itu menolak nasab Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya, termasuk Guru Skempul. Ketika nasab mereka digugat, ditolak, mereka ngamuk-ngamuk, mempersekusi orang, memframing jahat orang. Sangat tidak fair dan sangat tidak beradab. Dirinya mau memukul orang, tapi ketika dipukul balik, tidak mau. Kemudian bersikap playing victim, merasa jadi korban. Wah. Kebanyakan tralala trilili. Setahu saya ya, sepanjang saya mengikuti isu ini dan meneliti, mengumpulkan data-data maksud saya, dari pihak Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya serta Guru Sekumpul itu ketika nasabnya ditolak ya tidak bereaksi jahat atau kriminal, mengancam pembunuhan, kemudian ngamuk-ngamuk, memframing orang jahat. Tidak ada itu. Yang saya lihat itu dari kubu Ba'alawi itu yang melakukan kriminalitas, persekusi, framing buruk, firehouse of falsehood, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa perhatikan sendiri aja. Lalu nilai secara adil, jangan tidak adil. Kalau tidak adil ya sudah, kalau begitu mah artinya jahat-jahatan, bukan mencari kebenaran tetapi menang-menangan narasi, menang-menangan pembentukan opini publik. Dari semua penjelasan itu, kekuatan silsilah Sunan Gunung Jati melalui jalur Musa al-Kazim diperkuat oleh 11 riwayat silsilah mulai dari tahun 1624 sampai 1913 Masehi. Sementara versi Ba'alawi ditulis dalam 2 naskah bermasalah. Yang pertama dianggap palsu oleh para pakar sejarah. Ini saya sudah baca di website itu juga ada penjelasan tentang hal tersebut. Yang kedua, naskah yang ambigu antara ke Musa al-Kazim dan Ba'alawi. Jika dihitung, maka perbandingannya adalah 11,5 riwayat melawan hanya setengah riwayat saja. Dilihat dari sisi umur manuskrip versi Musa al-Kazim lebih tua dari versi ambigu sekalipun. Manuskrip itu sekarang salinannya ada di penulis, maksudnya ada di Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jika suatu hari dibutuhkan, manuskrip itu dapat ditampilkan.
Sekarang belum ditampilkan, tapi kalau dibutuhkan dapat ditampilkan. Editor Didin Syahbudin. Demikian dari saya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.